Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Apriani, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah metode pendidikan yang tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga memungkinkan siswa memperbaiki kesalahan mereka melalui refleksi diri dan pemulihan hubungan. Proses ini menekankan pembelajaran dari kesalahan, pemahaman dampak tindakan, dan pengembangan karakter yang lebih kuat. Guru mendorong siswa untuk secara sukarela mengambil inisiatif untuk memperbaiki kesalahan mereka yang menghasilkan mereka menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan berani. Segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kita berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahapan menanyakan keyakinan, di mana pada tahap ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Adi dan Jidan sering pulang lebih awal dan tidak melaksanakan tugas piket harian kelas, sehingga membuat teman piket mereka kesal dan melaporkannya kepada wali kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kemarin Ibu mendengar laporan bahwasanya kalian tidak melaksanakan piket harian kelas. Apakah itu betul? Betul. Nah, baik, Ibu mengerti. Mungkin Adi dan Jidan ada kegiatan lain setelah kegiatan pembelajaran selesai. Nah, tapi kalian telah membuat kesalahan dan mungkin membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Semua orang pasti pernah lupa melakukan sesuatu yang penting. Tapi apakah Ibu boleh tahu apa alasan kalian melupakan piket tersebut? Karena saya diajak Jidan, tapi saya sudah membuang sampah. Ya, baik. Kalau Jidan? Karena sakit jadi gak melaksanakan tugas piket. Oh, seperti itu. Baiklah, Ibu paham. Mungkin Jidan sedang tidak enak badan hingga ingin ditemani Adi untuk pulang. Namun, setiap tugas yang kita miliki, termasuk piket, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti menjaga kebersihan kelas dan kenyamanan kelas. Menurut kamu, kenapa piket harian itu penting, Adi? Karena menjaga kelas tetap bersih. Oke, kalau menurut Jidan? Karena biar kelihatan bersih. Oke, betul sekali apa yang kalian ucapkan tadi ya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, tindakan kalian tidak melaksanakan piket harian kelas itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kalian sepakati sebelumnya tentang tanggung jawab? Tidak sesuai. Tidak sesuai menurut Jidan? Tidak sesuai. Oke, baik. Kalau menurut kalian tidak sesuai, menurut kalian apakah tanggung jawab itu penting untuk diri kalian sendiri? Sangat penting karena itu menunjukkan bahwa saya betul. Oke, kalau menurut Jidan? Sangat penting karena saya bisa diandalkan. Oke, karena merasa Jidan bisa diandalkan. Baik, kalau menurut kalian tanggung jawab itu penting, apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan kalau kalian akan melaksanakan tugas piket harian kelas ke depannya? Melakukan pembagian kebersihan. Ya, seperti apa? Seperti saya membuang sampah setelah selesai istirahat. Nah, kalau Jidan? Saya akan membersihkan kelas selesai istirahat.
Oke, baik, bagus sekali. Ibu sangat menghargai usaha kalian untuk bertanggung jawab. Ibu yakin kalian bisa melaksanakannya. Nah, sekarang silahkan kalian kembali ke kelas dan mulai piket dengan piket hari ini. Setelah istirahat, kalian membersihkan kelas dan membuang sampah. Paham ya? Ya, Bu. Ya, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi dari kelas 8I. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Yeni agar saya menjadi anak yang lebih bertanggung jawab lagi dalam menjalankan tugas saya, khususnya menjalankan tugas piket harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Nugraha dari kelas 8I. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru agar saya menjadi anak yang lebih bertanggung jawab lagi dalam mengerjakan tugas saya, khususnya menjalankan piket harian. Kasus kedua. Nurul sering memainkan handphone di luar jam belajar dan mengakses akun media sosial di kelas, sehingga sering mengganggu temannya yang sedang belajar dan beristirahat. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Nurul. Siang ini, Nurul, Ibu mendengar laporan dari beberapa teman kamu kalau kamu sering menggunakan HP di luar jam pelajaran untuk bermain sosmed. Apakah itu betul? ia dan Bu kadang merasa bosan, jadi saya bermain sosial media. Baik, Ibu mengerti. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang pasti pernah merasa bosan dan mencari cara untuk mengisi waktu. Ibu tahu kenapa kamu memilih bermain sosial media di saat di luar jam pelajaran. Saya merasa cara yang mudah untuk menjalankan perusahaan dan tetap terhubung dengan teman-teman Bu. Ya, baik. Ibu paham kamu ingin menghilangkan kebosanan dan tetap terhubung dengan teman-teman. Namun setiap tindakan kita perlu memperhatikan aturan yang ada, termasuk aturan penggunaan handphone di sekolah. Menurut kamu, kenapa aturan tentang penggunaan handphone di sekolah itu penting? Agar tidak mengganggu belajar dan fokus Bu. Oke, betul sekali ya yang perlu katakan tadi. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan Nurul sering menggunakan handphone di luar jam belajar ini, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita tentang disiplin dan menghormati aturan? Tidak Bu, itu melanggar aturan dan disiplin Bu. Sekarang menurut Nurul, apakah disiplin dan aturan itu penting untuk diri Nurul sendiri? Penting Bu, itu membuat saya menjadi fokus dan belajar dengan baik. Oke, baik. Kalau menurut kamu, disiplin dan menghormati aturan itu penting, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan bahwa kamu tidak melanggar aturan penggunaan handphone lagi ke depannya? Saya akan mencoba menyimpan HP saya di dalam loker selama jam sekolah dan hanya menggunakan luar sekolah ketika bukan izin guru. Bagus sekali. Ibu sangat menghargai usaha Nurul untuk bertanggung jawab. Ibu yakin Nurul bisa melakukannya. Sekarang silakan kembali ke kelas dan mulai dengan aturan yang lebih baik ya. Terima kasih Bu, saya akan mencoba untuk mengikuti aturan mulai sekarang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Prasti dari kelas 8I. Terima kasih atas diskusi tentang penggunaan HP di luar jam belajar. Saya menyadari kesalahan saya dan berjanji untuk lebih bertanggung jawab. Saya akan fokus dalam belajar dan mengikuti aturan sekolah dengan lebih baik. Terima kasih atas bimbingannya Bu Yeni Apriyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tugas saya pada video kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.